Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita Dek Yahya. Alhamdulillah, hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman Dek Yahya ikut ziarah waliullah di Jawa Tengah. Luar biasa, perjalanan hari ini itu sangat menyenangkan dan penuh dengan hikmah. Di sepanjang perjalanan kami itu langit turun hujan dan luar biasanya, karena hujan itu adalah keberkahan. Semoga perjalanan ziarah kita semua ini mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita tiba di Jawa Tengah itu pukul 10:30 malam. Nah, Dek Yahya pun semangat sekali untuk ikut ziarah. Makam waliullah yang pertama yang kita kunjungi yaitu adalah Sunan Pandanaran yang sering disebut dengan Syekh Bayat, yang berlokasi di Kecamatan Klaten, Jawa Tengah. Teman semua, kita harus mendaki 300 anak tangga dengan ketinggian 860 meter di atas permukaan laut untuk mencapai makom dari Sunan Bayat. Yang kedua yaitu adalah ziarah di makam Kiai Raden Santri, atau nama aslinya yaitu adalah Pangeran Singasari, yang terletak di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk mencapai makamnya, kita harus berusaha lebih ekstra lagi. Karena kenapa teman-teman? Karena kita harus mendaki tangga, anak tangga yang jumlahnya ratusan. Wah, cukup melelahkan, tapi tidak melunturkan niat kita untuk bisa berziarah di makam para ulama dan para wali. Kita tiba di makam Kiai Raden Singasari ini, yaitu tepatnya di pukul 2 dini hari. Nah, cukup pagi sekali ya. Tapi tetap semangat kita untuk menjalani wisata religi ziarah wali ini di Jawa Tengah. Kebetulan di makam kedua ini Dek Yahya tidak ikut untuk naik anak tangga yang jumlahnya ratusan ini, karena Dek Yahya harus tidur dulu teman-teman. Dek Yahya tidur sama ibunya ada di rest area untuk mempersiapkan diri biar nanti lebih fresh lagi. Adik Yahya bisa ke ziarah di tempat wali-wali Allah yang ada di Jawa Tengah yang lainnya. Kita tengok dulu Dek Yahya ya. Nah, ini dia Dek Yahya lagi tidur. Teman-teman, Dek Yahya tidak sendiri loh. Dek Yahya juga ditemani oleh teman-temannya, yaitu ada Kak Aisyah dan juga Kak Ardan. Mereka juga ikut ziarah wali di Jawa Tengah ini. Kita serombongan stay untuk istirahat cukup lama di Desa Gunung Pring ini. Selain untuk melepas lelah juga, kita juga berbenah diri untuk bisa bersih-bersih diri dan juga melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah pukul 5 habis subuh, kita mulai nih berangkat menuju ke lokasi ziarah ketiga. Nah, kira-kira kemana ya? Ziarah kita yang ketiga yaitu kita akan menuju ke puncak Gunung Muria yang terletak di utara kota Kudus. Sudah tahu kan teman-teman, yang dimana di sana dimakamkan seorang waliullah yang bernama Raden Umar Said, atau yang terkenal dengan Sunan Muria. Sunan Muria ini dimakamkan di puncak Gunung Muria dengan ketinggian 1600 mdpl. Wah, tinggi banget ya. Tapi nggak usah khawatir, ada dua alternatif cara ya kita bisa mencapai makam dari Sunan Muria ini. Yang pertama, kita bisa jalan kaki kalau badan kita fit dengan cara menaiki anak tangga yang jumlahnya kurang lebihnya 430 anak tangga. Atau kita bisa mengendarai Gojek, yang dimana adrenalin kita akan terpacu karena luar biasanya kita akan diantar dengan kecepatan lebih dari 80 km per jam untuk mencapai ke titik 1600 mdpl.
Wah, bisa dibayangkan, tapi tidak melunturkan semangat kita untuk terus berjuang sampai bisa sowan ke makam waliullah Sunan Muria. Selanjutnya, kita berkunjung ziarah ke makam Sunan Kudus. Ingat, pasti tahu kan teman-teman semua, Sunan Kudus ini memiliki nama asli Syekh Jafar Shodiq. Untuk mengakses atau untuk tiba ke makam waliullah ini di Sunan Kudus itu cukup mudah teman-teman. Setelah kita tiba di parkiran, turun dari bus itu, kita mengantri dulu sebentar untuk membeli tiket menaiki Gojek. Administrasinya atau biayanya juga cukup murah, hanya Rp10.000 saja untuk kita bisa diantar ke depan Menara Kudus. Masjid Menara Kudus dibangun pada tahun 956 Hijriah oleh Syekh Jafar Shodiq yang kita kenal dengan sebutan Sunan Kudus. Luar biasanya, Masjid Menara Kudus ini akultural dari kebudayaan Jawa, Hindu, dan juga Islam untuk menghormati masyarakat di lingkungan Kudus, yaitu pada waktu itu masyarakat masih belum memeluk ajaran Islam, melainkan mayoritas memiliki kepercayaan kejawen dan juga Hindu, sehingga Syekh Jafar Shodiq memadukan antara arsitektur Jawa, Hindu, dan juga Islam sebagai dakwahnya agar bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Ziarah kita yang terakhir yaitu ada di makam Sunan Kalijaga, yang dimana memiliki nama asli Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga ini mengakulturasi kebudayaan dan juga kesenian dari rakyat Jawa yang dimasuki nilai-nilai keislaman sebagai metode dakwahnya. Itulah serangkaian wisata religi Dek Yahya. Dek Yahya pulang dulu ya ke Kota Tahu, kota Kediri tercinta. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.